wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman. Sebelum kita untuk mengawali materi siang hari ini, marilah kita berdoa sama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang unsur-unsur dan tata letak garis ilustrasi. Di sini adalah dasar-dasar dari multimedia, dari desain. Kalian sudah pernah mendapatkan materi ini? Belum. Belum? Belum. Serius belum? Belum. Mungkin nanti kalau udah masuk materinya paham. Ya. Oke, di sini yang pertama adalah tentang unsur garis. Di sini elemen garis merupakan elemen yang pertama dan yang paling dasar dalam unsur tata letak. Jadi di sini sebuah garis adalah menjadi dasar utama dari sebuah bentuk, gambar, dan apapun itu. Jadi unsur utamanya adalah garis lurus. Nah, di sini terbagi dari beberapa garis antara garis datar, tegak, miring, garis lengkung, silang, sejajar, zigzag, garis spiral, dan garis gelombang. Dari garis tadi teruraikan menjadi seperti ini: horizontal, vertikal, dan sebagainya. Dan untuk selanjutnya fungsi-fungsi dari garis. Di sini ada yang bisa membantu saya untuk membacakan. Salah satu mungkin angkat tangan. Saya hitung 1, 3. Ya pasti yang paling depan mas. Jadi baca. Gak usah di tempat aja mas. Nah, oh gak kelihatan. Terkait pembatas berbentuk atau objek untuk memberikan representasi atau citra struktur bentuk dan bidang, menciptakan nilai ekspresi seperti nilai gerak atau dinamika, nilai irama dan nilai arah, memberikan kesan pada visual desain seperti advance, luas dan dinamis. Terima kasih. Nah di sini yang dibacakan teman-teman, Mas siapa namanya? Mas Irfan. Nah dibacakan oleh Mas Irfan tadi dari fungsi-fungsi garis dari A B sampai C. Dan yang A ini garis dapat menggambarkan sebuah struktur, bentuk, dan bidang. Dari garis tersebut bisa berbentuk seperti tersebut untuk struktur, bentuk, dan bidang. Nah yang B ini bisa menggambarkan nilai gerak, dinamika, nilai irama, dan nilai arah. Jadi di sini bisa menggambarkan sebuah irama dari garis tersebut. Dari garis yang contoh-contoh tadi, dari yang horizontal, vertikal, spiral, dan sebagainya, itu dapat menggambarkan untuk nilai irama dan nilai arah. Jadi kita ingin menunjukkan dengan menggunakan garis tersebut, ini sebagai penciptaan dinamika dari nilai arah. Dan untuk yang C, untuk memberikan kesan pada visual desain seperti tegas, luas, dan dinamis. Jadi kita ingin mempertegas sebuah objek itu dengan garis. Garis itu diapakan? Ya seperti ditebalkan. Itu akan memberi layout agar lebih tegas. Nah ini juga kelanjutan dari tadi, ada garis connectric, arc, piramid, conflicting, garis upward, ada outward switch, ada spray, ada garis introvert, inverted. Bisa disimak. Untuk selanjutnya ada unsur bidang. Setelah penjelasan garis-garis, sekarang kepada unsur bidang. Bidang di sini adalah unsur tata letak berupa objek yang mempunyai dimensi panjang dan lebar, bersifat pipih. Dan ini juga terbentuk dari garis tadi. Garis tadi kalau ini berupa objek dimensi yang panjang dan lebar. Seperti apa contohnya bidang? Ada yang tahu? Ada yang tahu contoh dari bidang? Ada yang tahu unsur bidang? Dari penjelasan ini coba.
ini loh yang dikenal orang adalah kotak, lingkaran. Nah ini termasuk sebagai dari unsur-unsur bidang. Yang bidang kan tidak bisa ini. Jadi unsur dari bidang. Nah selanjutnya di sini ada bidang horizontal, bidang tunggal, bidang segitiga, bidang bergelombang. Ini semuanya memiliki apa ya, memberikan kesan-kesan tersendiri dari setiap unsur-unsur tadi. Untuk bidang horizontal dan vertikal memberikan unsur tenang, statis, stabil, dan teratur. Jadi mereka itu memiliki gambaran tersendiri. Dan di sini dijelaskan bundar juga memberikan kesan santai dan stabil atau gerak. Dan untuk selanjutnya untuk bidang segitiga memberikan kesan statis maupun dinamis. Untuk bidang bergelombang memberikan kesan irama, kehidupan dan gerak. Jadi irama di sini dapat digambarkan dalam bentuk bidang. Paham kan irama lagu sama irama gambar bedanya? Gambar juga memiliki irama dari garis lurus tadi. Ini unsur ilustrasi. Ada yang bisa bantu bacakan? Saya hitung 1, 3, Mas ya. Ya. Gambar ilustrasi adalah gambar yang menjelaskan suatu pengertian yang berfungsi menghiasi buku atau majalah dan surat kabar pada kolom-kolom tertentu. Ilustrasi berasal dari bahasa Inggris yaitu illustrat yang artinya menjelaskan. Selain itu, gambar ilustrasi juga berasal dari kata ilusi yang artinya gambaran, angan-angan yang menyerupai hiasan kelapa. Ini buat Masnya yang bacakan. Simpan ya buat nanti. Nah, ini rasanya. Ada yang bisa berikan contoh? Berikan contoh ya gambar ilustrasi. Contoh. Ayo. Kan? Oke, selanjutnya. Ini contohnya gambar ilustrasi. Jadi ini istilahnya menggambarkan dari angan-angan kalian. Nah, fungsi-fungsi ilustrasi di sini memberikan bayangan setiap karakter di dalam cerita. Ya, jadi seperti apa yang saya ceritakan tadi, ketika terjadi kecelakaan yang ada di berita itu pasti digambarkan dengan ilustrasi seperti motor tertabrak, menyalip, gitu kan. Terus memberikan bayangan bentuk alat-alat yang digunakan di dalam tulisan ilmiah. Terus memberikan bayangan langkah kerja, mengkomunikasikan cerita, menghubungkan tulisan dengan kreativitas dan individualitas manusia, memberikan humor tertentu untuk mengurangi rasa besar dan dapat menerangkan konsep yang disampaikan. Ini sesuai nggak sama gambaran yang tadi? Sesuai yang saya contohkan ya? Sesuai nggak? Sudah mencakup semuanya belum? Nah, jadi seperti itu contoh dari ilustrasi. Oke, saya lanjutkan. Teknik ilustrasi, teknik gambar tangan. Dari ilustrasi dapat digambarkan dengan tangan seperti berikut lah. Dengan memberikan ekspresi, karakter untuk mendukung media komunikasi grafis yang dibuat misalnya iklan dan poster baju. Di sini kan ekspresi juga mendukung dalam ilustrasi. Nah seperti ini bulu tangkis kan gak mungkin dalam rimis lah, ya kan? Pasti dia juga menggambarkan dengan serius. Ini kan seperti apa, mendapatkan bola dari bawah, menyelamatkan. Masa orang kayak gitu mau rimis? Nggak mungkin kan ya? Ya jadi seperti itu. Yang suka fotografi, foto-foto, suka foto-foto. Yang foto-foto? Iya. Siapa yang suka foto-foto di sini? Ini Pak. Bisa dibacakan lah. Masih ada, tolong bacakan. Tenang, stok permen saya masih ada. Teknik fotografi. Ilustrasi berupa foto dihasilkan dengan teknik fotografi menggunakan kamera manual maupun digital. Foto yang dihasilkan dengan kamera digital memungkinkan adanya olahan lebih lanjut dan tanpa scanning di komputer untuk memberikan ekspresi atau ilustrasi tertentu sesuai keinginan. Objek fotografi menjadi lebih realistis, inklusif, dan persuasif. Dalam kenyataan, teknik
Ini fotonya. Ada yang bisa menyimpulkan dari fotografi itu? Gambar itu termasuk kamera digital atau manual? Digital. Nah, kalau yang kamera manual itu yang gimana? Jadi ini apa yang menjadi objek? Ini apa yang menjadi objek dari gambar ini? Kumbang. Nah, di sini yang menjadi objek adalah kumbang. Jadi kita ingin memfoto kumbang. Untuk hasilnya realistis, ya tersebut kita zoom dan kita sesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Kan dari komputer, dari kamera tersebut kan kita bisa setting untuk blur, ISO, brightness dan lain-lain kan ya. Oke, selanjutnya unsur tipografi. Tipografi merupakan salah satu elemen dari dunia desain grafis yang unik. Dalam hal ini tipografi bukan hanya sekedar elemen bacaan, melainkan unsur seni yang luar biasa. Tipografi dapat dikatakan sebagai bahasa yang dapat dilihat. Jadi suatu bahasa yang dapat kita lihat atau gambaran yang bisa kita lihat itu dinamakan tipografi. Coba kita lihat contohnya. Nah, di sini adalah jenis dan karakter huruf. Jadi seperti inilah contohnya. Menurut Suryanto 2011, huruf diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis sebagai berikut. Roman, ciri dari huruf ini adalah memiliki script atau kaki serif. Mana kakinya? Teman-teman, mana di sini yang menggambarkan kaki? Sesuai yang dijelaskan sama Roman. Nih. Jadi kayak ada tambahan loh di huruf. Ada kayak selain juga dapat menggambarkan suatu pesan lah dari tulisan tersebut. Dari klasik, alur, lemah, mulai dan feminin. Ini yang dijelaskan sama Suryanto. Oke. Nah, Egyptian adalah jenis huruf yang memiliki ciri kaki, sirip atau serif yang berbentuk persegi seperti papan dengan ketebalan yang sama atau hampir sama. Kesan yang dikerjakan dengan pena, kuas atau pensil tajam dan biasanya miring ke kanan. Ini seperti tulisan apa? Latin. Ah, kalian dulu pernah diajarkan nulis Latin itu kapan? SD. SD kan ya? Nah, sesuai seperti ini kan? Nah, jadi ini juga menggambarkan dari kesan yang timbul adalah sifatnya pribadi dan akrab. Jadi dari tulisan-tulisan tersebut menggambarkan sebuah pesan dan kesan yang kita ingin sampaikan. Jadi kita ini memiliki kesan dan pesan kita sampaikan dalam tulisan dengan seperti berikut. Ini kalau orang dulu itu dibuat tulis surat ke mungkin ke antar kerajaan gitu, antar keraton gitu. Mungkin bapak kalian ketemunya dulu pakai surat-suratan. Itu juga gitu. Selanjutnya miscellaneous. Huruf jenis ini merupakan pengembangan dari bentuk-bentuk yang sudah ada. Pada huruf ini ditambahkan dengan hiasan dan ornamen atau garis dekoratif. Kesannya yang dimiliki adalah dekoratif dan ornamental. Jadi di sini seperti gambar apa? Logo ya. Seperti logo-logo ya. Nah, di sini kan juga termasuk ini miscellaneous ini buat untuk logo-logo. Biasanya kan logo-logo agar terlihat lebih estetik, terus terlihat lebih indah, dekoratif dan ornamental itu diberi hiasan. Ya berarti contoh mungkin teman-teman paham contohnya, coba contoh seperti apa? Contoh seperti ini kan pakai gini. Sebelum saya akhiri ada yang ditanyakan dulu mungkin. Kalau tidak ada, untuk pelajaran yang saya jelaskan tadi saya akhiri. Saya terima kasih banyak untuk teman-teman. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.